lagi di channel saya. Sekarang ini saya sedang berada di Jakarta, tepatnya lagi ada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Ya, setelah mengalami revitalisasi dan dibuka terbatas untuk umum sejak tanggal 20 November 2022, ini Taman Mini Indonesia Indah atau juga TMI kembali dibuka untuk wisatawan, namun dengan kapasitas ataupun juga jumlah tertentu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen liburan ke Taman Mini, ini tentunya bisa ya, bukanya dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk membeli tiketnya itu kita bisa menggunakannya dengan dua cara. Pertama, beli online. Kalau misalkan beli online itu ada di situs TMII. Di sana harganya untuk tiket masuk per orang Rp25.000, sementara untuk kendaraan itu motor Rp15.000 dan kalau misalkan mobil Rp25.000. Nah, selain bisa beli tiket secara online, kita juga bisa beli tiket secara on the spot. Dan ini pintu masuknya ada di dekat taman atau juga Museum Keongmas ya, Taman Keongmas. Nah, jadi tidak lagi ada di depan. Jadi kalau misalnya untuk uji coba terbatas ini ada di depan Taman Keongmas. Nah, dari situ nanti kita akan menuju ke tempat parkir yang lumayan cukup jauh. Dan kebetulan tempat parkirnya itu ada di belakang ya, di gedung di sana. Nah, sekarang kita akan coba eksplor langsung aja seperti apa wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Yuk. Nah, di wajah baru Taman Mini ini, kalau misalkan kita pengen jalan-jalan, sekarang udah nggak bisa lagi menggunakan kendaraan untuk keliling-keliling areanya ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan tentunya untuk kita mengitari ataupun juga jalan-jalan. Kita pertama bisa menggunakan shuttle mobil ya, atau juga mobil shuttle yang merupakan mobil listrik. Terus juga kita bisa menggunakan kereta gantung alias gondola. Atau kita bisa berjalan kaki tentunya di pedestrian yang sekarang ini udah nyaman banget ya. Terus juga udah lebar juga, jadi enak kalau misalkan buat jalan-jalan. Nah, suasananya tuh makin sejuk di Taman Mini yang sekarang teman-teman, karena memang 70% sekarang Taman Mini tuh mengusung konsep ruang terbuka hijau. Jadi lebih banyak pohon, lebih banyak tumbuhan yang tentunya bikin sejuk di Taman Mini ya. Dan bisa dikatakan juga jadi minim polusi karena nggak banyak kendaraan yang lalu lalang. Nah, sekarang untuk jalan-jalan, sekali lagi kalau misalkan kita ingin menggunakan shuttle, ada beberapa tempat untuk kita bisa menunggu shuttle. Itu yang nunggu shuttle banyak banget ya, memanjang. Tuh lihat tuh, ini luar biasa banget loh. Panjang, padahal ini masih jam setengah 9 pagi, tapi yang datang ke sini tuh udah banyak banget tuh ya. Untuk nunggu shuttle seperti ini, kayaknya mungkin saya akan coba jalan kaki aja kali ya, daripada lama nunggunya. Ya, sejak dibangun di tahun 1972, lalu diresmikan di tahun 1975, memang baru kali ini ya Taman Mini direnovasi, jadi umurnya sekarang udah 50 tahun. Nah, makanya di awal tahun 2022 ini pengelolaan Taman Mini diambil alih oleh pemerintah pusat ya. Jadi banyak hal yang memang direvitalisasi, dan salah satu perbedaan yang kentara wajah baru ini teman-teman adalah anjungan-anjungan daerah. Ini kalau misalkan dulu ada sekat ya, atau juga ada pagar-pagar. Nah, kalau misalkan sekarang ini kita bisa langsung melihat ke dalam ya. Jadi nggak ada lagi pembatas pagar yang tentunya menghalangi pandangan kita. Dan tentunya kita juga bisa bebas keluar masuk kalau misalkan pengen datang ke anjungan. Dan selain itu juga untuk pedestriannya ini juga luas banget, lebar banget. Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan di sini tuh cukup nyaman. Dan cuacanya walaupun panas tapi cukup sejuk ya. Nah, sekarang kita akan mencoba salah satu wahana baru yang ada di Taman Mini. Ini namanya adalah Menara Pandang Saujana ataupun juga Viewing Tower. Dan lokasinya ada di depan, tuh udah kelihatan ya. Dimana kita bisa melihat pemandangan Taman Mini dari ketinggian 5 lantai 360 derajat teman-teman ya. Nah, jadi lokasi ini ada di depan Danau Archipelago. Jadi ini juga merupakan salah satu lokasi yang juga direvitalisasi, di mana di sini ada promenade ya, tempat untuk kita bisa bersantai, berfoto-foto sambil menikmati keindahan danau, yang juga tentunya di sana ada sekali lagi ada pulau-pulau Indonesia. Makanya dinamakan Danau Archipelago. Nah, jadi sebelum nanti saya akan coba jalan-jalan di sini, kita akan coba lihat dulu untuk seperti apa pemandangan yang ada di Menara Pandang Saujana ini.
sekarang saya sedang menuju ke lantai atas di Menara Pandang Sawijana, teman-teman. Cukup capek juga. Sebetulnya bisa menggunakan lift, tapi karena ini masih uji coba ya, untuk liftnya juga belum bisa digunakan. Mungkin nanti nextnya kalau misalkan nggak pengen capek, itu bisa menggunakan lift. Wow. Kita akan coba lihat pemandangan dari atas seperti apa. Butuh perjuangan ya buat bisa naik ke lantai paling atas di Menara Sawijana ini. Nah, udah sampai di lantai 5 nih. Oh, ternyata sampai lantai 6, teman-teman. Masih ada satu lantai lagi. Kita akan coba lihat yuk. Dan ini dia. Selamat datang di Menara Pandang Sawijana, di mana kita bisa melihat pemandangan Danau Archipelago yang ada di sebelah sana. Lalu keindahan gondola ya, ada promenade di bawah juga, dan pemandangannya luar biasa banget. Keren ya, tuh lihat kondisinya di atas seperti ini nih. Jadi untuk kapasitas maksimal 15 orang. Kalau misalkan mungkin weekend ini harus gantian sepertinya. Cukup luas juga di sini. Keren. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Wah, asik banget ya pemandangannya di Anjungan Sawijana ini. Jadi sekali lagi kita bisa melihat 360 derajat keadaan Taman Mini Indonesia indah. Dan di sini juga cukup sejuk dan cukup teduh. Jadi kalau misalnya kita pengen ngadem bisa di sini ya, tapi harus usaha dulu naik tangga. Ada 6 lantai. Oke, sekarang kita akan coba turun lagi untuk menjelajah ataupun juga mengeksplor tempat-tempat yang lain. Yuk, sekarang kita ke bawah lagi. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance. Wow, asik banget ya. Sekarang kita bisa berjalan-jalan di samping danau, teman-teman, sambil menikmati keindahan archipelago ataupun juga pulau-pulau buatan ya, yang menggambarkan Indonesia. Nah, dimana kalau misalkan malam ini juga lebih asik lagi karena si lampu-lampunya hidup ya di sekitar pulau. Jadi kelihatannya keren banget. Tapi karena sekarang saya datangnya siang, nggak bisa menikmati lampu-lampunya. Wah, pokoknya asik banget. Nah, jadi di samping-sampingnya itu ada anjungan-anjungan daerah sekali lagi yang totalnya ada 33, dimana kita sekarang bisa menikmatinya secara langsung, nggak ada sekat-sekat, nggak ada pagar seperti ini tuh ya. Ada anjungan Sumatera Barat. Keren banget. Jadi kalau misalkan buat foto-foto, mantap pokoknya. Nah, selain nantinya kita bisa menggunakan transportasi umum, ada electric vehicle ya, ataupun juga shuttle. Jadi di sini juga nanti akan ada tram, teman-teman ya. Cuman masih dalam progres. Ini adalah terminalnya ataupun juga tempat untuk kita bisa naik dan turun. Cuman belum dibuka ya. Dan ini juga masih ada beberapa progres revitalisasi yang masih berjalan, seperti ada anjungan-anjungan daerah yang belum selesai, seperti Anjungan Sumatera Utara. Karena sekali lagi ini masih dalam berproses seperti itu. Tapi sih so far beda banget ya. Dulu terakhir ke Taman Mini itu tahun 2018 kalau nggak salah. Suasananya udah beda jauh, terutama sih ini dia. Jadi pedestrian ataupun juga tempat berjalan kaki yang lebih lebar, lebih nyaman. Terus juga sekarang juga lebih sejuk, lebih teduh, dan lebih bebas polusi. Karena nggak ada kendaraan yang berlalang selain shuttle elektrik ya. Oke, yuk kita menuju ke ujung. Luas banget ini, kayaknya nggak bisa nge-explore semua. Tapi kita akan coba lihat aja beberapa yang memang sudah terlihat berbeda ya. Yuk. Naik shuttle juga di situ.
ya soalnya untuk keliling di sini kalau misalkan kita jalan kaki. Dan ini suasananya juga enak banget karena nyaman, terus juga adem ya, ada angin semilir-semilir. Nah, sekarang saya akan menuju ke tempat parkir ataupun juga ke tempat kereta gantung. Di sana nanti kita akan coba explore lagi. Nah, akhirnya tiba di titik awal nih teman-teman ya, menggunakan shuttle. Jadi emang luar biasa, makin siang ini makin ramai banget antriannya. Jadi salah satu saran kalau misalkan pengen berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, itu kita harus pagi-pagi datang ke sini ya. Paling sampai jam 8 lah, tuh lihat nih parkirannya udah penuh banget, apalagi nih musim liburan. Jadi orang-orang sudah mulai pengen banget datang ke Taman Mini. Kita coba explore ke sana, satu lagi tempat namanya ada Tugu Api Pancasila. Oke, nah ini dia titik terakhir yang saya kunjungi di wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Ada Tugu Api Pancasila, ya, di mana di sana ada 5 keris yang melambangkan sila atau juga Pancasila, ada 5. Jadi di sini teman-teman merupakan lokasi yang biasa dijadikan tempat kumpul atau mungkin tempat untuk membuat acara karena luas banget ya. Terus juga rindang, ada pepohonan, dan juga tentunya merupakan salah satu pintu utama. Jadi tadi pas saya masuk nggak sempat ke sini dulu, tapi keliling dulu baru terakhir ke sini ya. Ini asik banget buat jadiin spot foto. Dan sekali lagi karena ini udah mulai siang, jadi udah mulai banyak banget pengunjung yang datang, udah mulai hektik. Udah pusing saya lihatnya, jadi mungkin kita akhiri aja tentunya untuk video kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga reviewnya bisa membantu buat yang pengen berkunjung ke wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang pasti sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak.